Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang ARDL atau Auto Regressive Distributed Lag. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Hasan Rusoso, saya sendiri Fajil Falaparsam, dan Salsabila Dianti, dan Tresna Lestari Dewi. Nah, baik, di sini saya Tresna Lestari Dewi akan menjelaskan tentang latar belakang RDL. Harus kita semua tahu bahwa tidak semua data itu stasioner di tingkat level. Jadi data atau variabel ini bisa aja stasionernya di tingkat first difference, bahkan juga ada di second difference. Perbedaan tingkat stasionaritas ini maka berbeda pula metode atau model analisisnya. Nah, pada analisis multivariat, ketika variabel yang dianalisis ternyata ada yang stasioner di level dan ada juga yang stasioner di first difference, maka dapat dianalisis menggunakan ARDL. Nah, yang selanjutnya di sini ada bagan yang pertama ini, kalau misalnya ada data yang stasioner di level semua stasioner, maka analisis yang bisa digunakannya itu ialah VAR. Lalu kalau misalnya datanya itu di first difference semua dan tidak ada kointegrasi, maka kita bisa analisis datanya oleh VAR first difference. Kalau ada kointegrasi, baru kita bisa gunakan ECM atau VECM. Nah, lalu bila ada data yang stasionernya di campuran, di level dan first difference, dan tidak ada kointegrasi, maka data itu tidak bisa dilanjutkan. Tapi bila ada kointegrasi, maka data itu bisa dianalisis oleh ARDL bound test. Nah, ARDL itu terdiri dari dua pengertian. Yang pertama ada autoregressive dan distributed lag. Jadi yang pertama, autoregressive itu adalah regresi dengan diri sendiri, yaitu variabel dependent atau variabel Y yang mencerminkan ARP. Lalu distributed lag yaitu memasukkan nilai variabel yang menjelaskan baik nilai masa kini atau nilai masa lalu, yaitu lag, dari variabel independent yaitu variabel X yang mencerminkan DL atau Q. Jadi dalam model ARDL ini modelnya nggak hanya mencakup lag variabel dependent, tapi juga ada lag variabel independent. Nah, ARDL P, Q yaitu ARDL lag variabel Y dan lag variabel X. Nah, pentingnya yang harus kita ingat bahwa nilai P ini harus lebih atau sama dengan 1 dan nilai Q-nya harus lebih atau sama dengan 0. Artinya lag dari P atau lag AR-nya itu harus ada minimal 1 dan tidak boleh 0. Jika ARP yaitu AR 0, maka tidak dapat diestimasi dengan ARDL. Nah, cara mengatasinya yaitu ya kita ganti variabel. Tapi kalau misalnya kita gak ganti juga masih bisa dengan menambah variabel lain atau juga menambah periodenya. Jadi dalam model ARDL ini diingatkan lagi nih, modelnya nggak hanya mencakup lag variabel dependent, tapi juga ada lag variabel independennya. Nah, yang selanjutnya, mengapa sih kita perlu memasukkan lag ke dalam model? Yang pertama nih, alasannya karena lag berguna untuk menentukan bentuk fungsi suatu model. Lalu, menambah lag dari variabel adalah salah satu cara mengatasi autokorelasi. Lag ini sangat berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Jadi, ketika suatu kebijakan ekonomi ditetapkan itu tidak serta-merta berdampak pada variabel ekonomi di saat itu juga, maka perlu waktu atau rentang tertentu sebelum kebijakan ekonomi dapat berdampak pada tujuan ekonomi itu sendiri. Baik, berikutnya ada fungsi dari ARDL. Yang pertama dapat menunjukkan pengaruh model jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, terdapat error correction model yang berguna untuk memvalidasi apakah hubungan kointegrasinya sudah betul atau tidak, dan apakah ada hubungan kointegrasinya atau tidak.
Selanjutnya ada pengecekan dari kointegrasi. Dikatakan terkointegrasi jika nilai F statistik lebih besar daripada nilai critical value. Ini contohnya nilainya 3,752 itu lebih besar daripada 3,67 sehingga taraf nyatanya sebesar 5%. Lalu kedua yakni validasi dari kointegrasi. Model dikatakan valid jika koefisien error correction-nya itu negatif dan probabilitasnya ini signifikan. Berikutnya akan ada demonstrasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk demonstrasi pertama-tama kita harus punya data untuk demonstrasinya. Kita buka aplikasi eView-nya juga, kita create new. Karena datanya quarterly, kita pilih quarterly, berarti datanya sendiri dari tahun 2007 sampai 2017. Oke, lalu kita masukkan datanya di sini di empty group. Kita buka lagi Excel-nya, kita copy keseluruhan datanya. Kita juga masukkan nama datanya. Yang pertama itu harga emas, kita kasih singkatan aja di sini HE, harga emas. Yang kedua ada nilai tukar dolar, kita singkat aja NTD, nilai tukar dolar. Yang ketiga ada minyak dunia, kita ubah jadi MD. Yang keempat ada suku bunga. Selanjutnya yang kelima itu inflasi, INF. Yang keenam ada permintaan emas. Oke, setelah kita masukkan datanya, kita minimize saja. Lalu kita cek stasionaritas masing-masing variabel. Kita mulai dari harga emas, kita cek apakah data ini stasioner. Pertama kita coba cek di level, karena probabilitasnya di atas 0,05 jadi masih belum stasioner. Kita coba lagi di first difference. Oke, data ini udah stasioner tingkat first difference ya. Lalu kita ke variabel selanjutnya, ada INF. Kita cek lagi pakai unit root test pada tingkat level masih di atas 0,05. Mari kita cek lagi di tingkat first difference. Dan karena ini udah stasioner, berarti bisa digunakan. Lalu kita masuk ke variabel selanjutnya, MD, minyak dunia. Kita cek lagi di tingkat level masih di atas 0,05. Harus kita cek lagi di tingkat first difference. Oke, aman, datanya udah stasioner di first difference. Kita cek yang nilai tukar dolar. Kita cek di tingkat level terlebih dahulu. Data masih belum stasioner, kita cek di tingkat first difference. Dan di first difference udah stasioner untuk NTD. Lalu kita masuk ke PE, permintaan emas. Kita unit root test lagi. Pertama di tingkat level dulu. Oke, untuk PE ini udah stasioner di tingkat level, jadi nggak perlu kita cek yang first difference-nya. Dan terakhir variabel suku bunga, kita cek stasioneritasnya. Kita cek di tingkat level, ternyata masih di atas 0,05. Mari kita tes lagi di tingkat first difference. Oke, dan ternyata probabilitasnya udah di bawah 0,05, berarti udah stasioner di tingkat first difference. Setelah itu kita ngeliat uji kointegrasi. Uji kointegrasi itu kita mulai dari estimate equation. Kita masukkan variabel-variabelnya tadi yang di tingkat level cuma satu ya, yaitu PE. Lalu sisanya ada di first difference semua. First difference awal harus ditulis D, tanda kurung nama variabel. Oke, D MD, terus D NTD, dan D SB.
Oke, kita cek lagi apakah semua variabel sudah dimasukin. Ya, karena udah, kita jangan lupa ini diganti jadi RDL. Kita cek lagi, kita pakai metode modelnya AIC. Nah, di sini kita oke. Muncullah outputnya, lalu kita masuk ke coefficient diagnostic, lalu ke long run form and bound test. Kita lihat f-statnya dan bandingkan dengan I1. Ini f-statnya 2,8 dan I1-nya 3. Nah, kita pada uji kointegrasi ini kita harus melihat f-statnya lebih besar daripada I1 karena tadi pakai model AIC. Ternyata f-statnya lebih kecil ya. Jadi model ini nggak bisa digunakan. Kita ganti modelnya dengan model SC. Lalu kita cek kembali di coefficient diagnostic, lalu ke long run form and bound test. Kita coba lihat ke bawah, lihat nilai f-statnya. F-statnya lebih besar daripada I1, berarti model ini bisa digunakan untuk RDL. Selanjutnya validasi. Untuk validasi ini sendiri kita melihatnya di error correction form. Kita melihat di variabel paling bawah ini, coin EQ min 1. Nah, kita harus melihat di sini koefisiennya itu harus minus. Dan di data ini udah minus ya, berarti benar, dan juga propnya itu harus signifikan, harus di bawah 0,05. Dan kedua ini udah aman, berarti udah valid datanya. Lalu kita untuk melihat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kita kembali lagi ke long run form and bound test. Nah, yang paling atas ini, yang ini itu untuk melihat jangka pendek. Kita tinggal melihat variabel mana yang probabilitasnya di bawah 0,05. Misalkan yang pertama ada PE-1, kemudian ada INF, kemudian ada lagi MD. Berarti 3 variabel itu yang berpengaruh pada jangka pendek. Untuk turun lagi kita melihat pengaruh pada jangka panjang. Kita kembali lihat lagi yang mana variabel yang di bawah 0,05. Nah, mungkin itu untuk demonstrasi dari ARDL. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, ada hasil interpretasi. Data pada penelitian ini ialah harga emas dengan faktor yang mempengaruhi meliputi inflasi, kurs dolar, suku bunga, minyak dunia, dan permintaan emas dari tahun 2007 hingga tahun 2017. Pertama, uji yang kita lakukan ialah uji stasioner. Berdasarkan uji stationitas di level, PE atau permintaan emas stasioner kami memiliki nilai probabilitas sebesar 0 atau berada di sekitar 0. Apabila variabel belum stationitas di level, maka diujikan kembali apakah variabel tersebut stasioner di first difference atau tidak. Nah, selanjutnya kita uji pada first difference variabel-variabel lainnya. Nah, berdasarkan uji stationitas di first difference, maka HE harga emas, NTD kurs dolar, MD harga minyak dunia, SB suku bunga, serta INF atau inflasi itu sudah stasioner di first difference karena memiliki nilai probabilitas sebesar 0 atau berada di sekitar 0. Ujian selanjutnya kita lakukan ialah uji kointegrasi. Data dikatakan terkointegrasi jika nilai F statistiknya lebih besar dari nilai critical value I1 atau nilai kritis pada hasil bound test. Pada hasil bound test dari kriteria AKI ke info criterion atau AIC, terlihat bahwa nilai F statistiknya yaitu sebesar 2,866334 itu lebih kecil dari critical value I1 pada semua tingkatan, sehingga data yang diolah tidak saling terkointegrasi. Namun, pada hasil bound test dari Squatch Criterion atau SC, terlihat bahwa nilai F statistiknya yaitu sebesar 7,707215 itu nilainya lebih besar dari critical value I1 pada semua tingkatan. Sehingga data yang diolah saling terkointegrasi. Nah, apabila hasil menyatakan tidak terkointegrasi dari salah satu AIC atau SC, maka kita ambil nilai value yang lebih kecil dari keduanya, yaitu nilai AIC. Oleh karenanya, dalam kasus ini, kita mengambil nilai value pada AIC sehingga data dinyatakan tidak saling terkointegrasi. Uji selanjutnya yang kita lakukan ialah uji validasi. Model sudah dikatakan valid ketika nilai dari koefisien errornya berupa negatif dan probabilitasnya signifikan. Nilai koefisien error ini bisa dilihat dari coin EQ dalam kurung min 1 yang bisa dilihat itu negatif ya.
Jadi model tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan. ARDL sendiri bisa memprediksi pengaruh jangka pendek, pengaruh jangka panjang, serta forecasting. Nah, terkait dengan pengaruh jangka pendek, variabel yang berpengaruh pada jangka pendek ialah harga minyak dunia dan inflasi. Sedangkan variabel yang berpengaruh pada jangka panjang ialah harga minyak dunia saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.